Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imadi Sidiase. Pada pertemuan kita kali ini, kita tidak akan membahas materi pelajaran, tetapi saya ingin berbagi pengalaman tentang eh, ketika saya terpapar COVID-19. Jadi, pada tanggal 12 April, saya melakukan vaksin COVID pertama. Namun kemudian ketika tanggal 17 atau 5 hari berikutnya, saya mengalami demam, batuk, pilek, dan seluruh tubuh sangat-sangat sakit. Seluruh persendian sakit sekali. Nah, panas tubuh tuh naik turun dia. Kadang 37, kadang 38. Nah, di hari keempat, saya mulai mengalami eh, tidak bisa mencium bau-bauan. Nah, kemudian baru saya mulai menyadari mungkin saya terkena COVID gitu. Nah, istri saya menyarankan untuk tes swab ke rumah sakit. Akhirnya saya diantar oleh istri. Nah, benar begitu hasil swab keluar, saya dinyatakan positif COVID karena saya eh, apa namanya mengalami penyakit bawaan, yaitu saya hipertensi. Karena saya punya riwayat hipertensi, maka disarankan untuk saya opname di rumah sakit. Nah, daripada saya mengambil risiko, maka saya mengikuti petunjuk atau saran dari dokter. Nah, pada tanggal 20 April itu saya secara langsung dinyatakan opname. Tentu saya merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena di rumah karena kebetulan saya tinggal di sebuah perumahan, saya tinggal dengan istri saya, anak saya yang baru berumur 2 tahun, 4 bulan gitu. Sehingga naluri seorang ayah mulai kacau rasanya. Dan kebetulan juga saya punya ibu yang setiap pagi selalu datang ke rumah untuk mengasuh anak saya, kemudian sorenya pulang ke kampung. Karena memang perumahan tempat saya tinggal dengan kampung halaman tidak begitu jauh, jadi sekitar 1 kilometer atau 1,5 kilometer. Sehingga berkecamuk dalam diri saya bagaimana keadaan anak saya, istri saya, dan eh, ibu saya gitu. Keesokan harinya istri saya melakukan tes swab di Rumah Sakit Umum Sanglah. Dan hasilnya sangat mengagetkan, istri saya juga terinfeksi COVID. Padahal istri saya ini orangnya sangat disiplin sekali di bidang kesehatan, karena kebetulan istri saya ini seorang bidan di Rumah Sakit Umum Sanglah. Ketika dia datang dari kerja, cuci tangan, kemudian dia nggak mau bersentuhan atau berhubungan dengan siapapun, langsung masuk kamar mandi, terus bajunya dicuci, keramas, mandi, baru dia mau biasanya ngobrol atau dekat dengan anak-anaknya. Tapi ternyata ini juga tidak menjamin bahwa kita tidak terkena atau terinfeksi COVID. Dan kebetulan istri saya juga sudah 2 kali eh, vaksinasi atau vaksin COVID ini. Nah, mulailah saya berkecamuk. Istri saya yang sudah 2 kali divaksin, kemudian begitu ketatnya melakukan protokol kesehatan juga kena. Sehingga saya berpikir sekarang, mulai saya tidak nyaman di dalam pikiran karena anak saya bagaimana, ibu saya bagaimana gitu. Karena anak saya masih kecil, ibu saya juga punya riwayat penyakit bawaan, yaitu
hipertensi sama dengan saya, karena saya mungkin kena hipertensi karena riwayat atau keturunan dari ibu. Nah, setelah itu saya menelpon kakak saya apakah punya teman yang di Satgas Covid, karena daerah saya itu termasuk kategori zona merah. Karena saya sebagai warga masyarakat juga ingin berperan untuk mencegah penyebar luasan daripada Covid, sehingga saya ingin menyampaikan agar segera diambil tindakan oleh petugas Covid. Setelah itu mulai juga saya berkecamuk dalam diri saya bagaimana nanti anak saya ketika di swab. Karena saya saja yang sudah tua begini di swab tidak nyaman, apalagi anak saya. Sehingga saya khawatir sekali. Nah, begitu kekhawatiran saya belum selesai, istri saya menelpon. Ternyata berita yang saya dapatkan dari istri tidak perlu karena di swab ibu saya, anak saya, cukup diisolasi. Ini tentu naluri seorang ayah itu sangat kacau rasanya gitu. Masa anak saya tidak di swab, ibu saya yang eh, memiliki riwayat hipertensi tidak di swab gitu. Karena orang bilang bahwa ketika penyakit COVID ini terpapar dalam tubuh kita, maka akan berbahaya, jauh lebih berbahaya bagi yang memiliki penyakit sertaan ini. Sehingga saya menjadi berkecamuk dalam diri saya. Nah, kemudian karena katanya tidak perlu di swab, sehingga saya menjadi bingung, menjadi panik begitu. Akhirnya saya telepon teman saya lagi, punya nggak teman di Satgas COVID? Beliau bilang punya, yaitu Pak Sekda, jadi ketua COVID, ketua panitia COVID, ketua Satgas COVID di kabupaten. Akhirnya teman saya nelpon eh, ketua Satgasnya. Dalam beberapa menit berikutnya, mungkin kurang dari 5 menit, saya ditelepon oleh Pak Camat. Beliau bilang, Pak Made, tidak usah khawatir, kami sudah atensi dengan keluarga Bapak, nanti pastikan di swab. Karena yang tadi datang ke rumah itu tidak eh, apa namanya berkompeten katanya untuk swab gitu. Maka waktu itu karena naluri seorang ayah, saya sedikit marah-marah lah dengan Pak Camat gitu. Jadi mohon maaf Pak Camat, jadi saya bukan bermaksud marahi Pak Camat, tapi karena naluri seorang ayah yang khawatir sekali dengan anak saya yang masih kecil, eh, dan juga ibu saya yang mempunyai penyakit bawaan itu. Nah, ternyata di swab anak saya dan ibu saya itu positif. Anak saya positif, astungkara ibu saya enggak gitu. Sehingga karena ibu saya tidak positif, maka kita sarankan untuk pulang aja ke kampung, jadi isolasi di rumah. Akhirnya saya di opname di rumah sakit, kemudian istri saya dan anak saya isolasi mandiri di rumah. Nah, begitu cerita awalnya. Kemudian saya di rumah, di rumah sakit. Awalnya memang sakit ini diawali dengan pilek dan batuk, walaupun saya jarang-jarang sebenarnya pilek dan batuknya itu, cuman tubuh itu sakitnya luar biasa. Nah, begitu hari keempat itu, tanggal 20 mulai opname itu, keesokan harinya saya mulai merasakan sakit di dada, mulai ada tidak nyaman di dada. Walaupun saya tidak mengalami sesak napas, cuman hanya penciuman yang hilang, tetapi apa istilah kedokterannya itu kalau tidak salah, satu saturasi gitu. Jadi kandungan oksigen dalam darah itu di bawah normal. Kan normalnya saturasi oksigen dalam darah itu 95 sampai dengan 100, tapi saya mengalami di bawah itu, jadi kadang-kadang 92, kadang-kadang 93 gitu. Nah, maka saya harus menggunakan oksigen. Sehingga begitu menggunakan oksigen, saturasinya naik kadang-kadang menjadi 96, 97 gitu. Nah, kalau tidak salah hari ketujuh, hari kelima atau hari keenam, ini yang saya mengalami pengalaman yang sangat-sangat
menyakitkan gitu. Awalnya saya hanya diserang hanya fisik saja sehingga saya masih bisa berpikir normal dan nyaman. Pada semua orang WA saya, nelpon saya, tolong berpikir positif, jangan panik dan seterusnya. Nah, kemudian hari ke-5 atau hari ke-6 itu bukan hanya tubuh saya yang diserang, tapi psikis saya. Jadi pikiran berkecamuk, mulai ada rasa tidak nyaman, kemudian bingung dan lain sebagainya. Karena apa? Karena eh, hari ke-5 atau hari ke-6 itu dada saya sakitnya luar biasa, sakit sekali, seperti ditindih beban yang begitu berat gitu. Nah, walaupun napas masih bisa agak sedikit normal, tidak sampai sesak napas, tapi sakitnya luar biasa gitu. Karena ada rasa tidak nyaman di sini, ada mengganjal, kemudian di dada itu seperti ditindih begitu. Akhirnya saya ingat dengan pernah menonton video di FB kalau orang terkena COVID itu harus nungging begini dia seperti orang sujud, jadi kaki itu di dada, kemudian kepala di bawah, pantat di atas, terus kita eh, terus batuk-batuk gitu. Itu terus begitu aja. Saya lakukan dari jam 4 pagi kalau tidak salah, itu jam 4 pagi sampai jam 5, jam setengah 6. Kemudian dada itu mulai terasa berkurang lah sakitnya, masih sudah bisa hilang gitu. Padahal sebelumnya itu sakitnya luar biasa, tapi begitu saya melakukan tindakan itu jadi dengan seperti orang sujud, nungging begitu, kepala di bawah, kaki di atas, pantat di atas, kaki di dada. Terus saya mengeluarkan batuk gitu. Disuruh mengeluarkan batuk terus itu terus akhirnya selama 2 jaman lebih dikit lah gitu. Akhirnya dada tuh mulai terasa hilang sakitnya, mulai tidak nyaman. Jadi tadinya pikiran kacau jadi mulai tenang, dari nyaman. Nah, setengkara besoknya, kalau tidak salah itu tanggal 27, saya dinyatakan negatif. Jadi dokter mengatakan bahwa jarang katanya orang sampai hari ke-7 sudah negatif gitu. Ini saya sudah dari Astungkara bisa diberikan cepat sembuhnya hari ke-7. Jadi ini, nah ini coba belajar, lihat ya. Nah, ini surat sakit saya ini akan sembuh. Jadi pada tanggal 27 April saya sudah dinyatakan sembuh. Ya, udah lihat ya. Tuh. Jadi saya akan sembuh, kemudian diobservasi lagi 3 hari dari tanggal 27 sampai tanggal 30, dan tanggal 30 saya diberikan pulang oleh rumah sakit. Akhirnya istri saya isolasi mandiri di rumahan, saya pulang ke kampung. Saya di kampung isolasi. Nah, itu pengalaman saya eh, mengalami terpapar COVID gitu. Tapi hari ke-6 gitu saya datang ke rumah sakit karena dadanya sakit luar biasa juga, masih sakit dia, untuk konsultasi dengan spesialis paru. Jadi dokter spesialis paru menyarankan bahwa tidak bisa melakukan evaluasi saat ini karena pasti hasilnya akan sama karena paru-paru itu masih luka gitu. Jadi banyak luka di paru-paru katanya. Sehingga nanti diberikan saran untuk bulan depannya. Jadi saya nanti bulan Juni mau melakukan evaluasi terhadap paru-paru saya gitu. Dan beliau menyarankan, di dokter ini menyarankan ikuti pernapasan, senam pernapasan, itu bisa dilihat di YouTube. Nah, ternyata saya melakukan senam pernapasan yang tadinya dada tuh sakit sekali di sini, terutama di sini itu ada yang ganjal seperti ada dahak atau apalah di sini itu. Kemudian saya mengikuti saran dokter untuk melakukan senam pernapasan, dan akhirnya saya lakukan itu memang 2 kali sehari, pagi dan sore saya lakukan. Astungkara eh, sekarang sudah agak normal lah, tidak ada lagi rasa sakit, artinya batuk juga tidak begitu banyak gitu. Karena dokter menyatakan bahwa gejala ini akan muncul
sampai 2-3 bulan setelah sembuh gitu. Itu kata beliau. Nah, ini sedikit pengalaman saya ketika saya terpapar COVID-19. Jadi kenapa saya ingin sampaikan ini? Saya ingin mengajak sahabat pembelajar semua. Mungkin sahabat pembelajar tidak percaya dengan COVID atau mungkin mengatakan bahwa ini adalah konspirasi dan lain sebagainya. Saya tidak akan berbicara di sananya, tapi yakinlah bahwa ada penyakit ini gitu. Entah apa namanya, tapi yang sering disebut dengan COVID-19. Bahwa ini ada. Nah, makanya saya mengajak sahabat pembelajar untuk selalu melakukan protokol kesehatan dengan baik gitu. Nah, walaupun mungkin kita nggak percaya dengan adanya COVID ini, tapi yakinlah bahwa ini benar ada. Kenapa ini saya sampaikan gitu ya? Karena kita punya tanggung jawab bersama untuk mencegah penularan ini dan juga mempercepat hilangnya COVID sehingga kita bisa hidup normal. Nah, yang perlu kita lakukan tentu harus menggunakan protokol kesehatan yang baik atau yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, sekali lagi saya tidak akan memaksakan bahwa kepada sahabat pembelajar bahwa ini harus dipercayai bahwa ini adalah ada atau tidak, bukan itu masalah. Tapi yang jelas bahwa penyakit ini ada gitu. Nah, makanya jangan berpikir bahwa ini tidak ada. Ini ada karena saya mengalami sakitnya luar biasa ketika terpapar. Nah, karena penyakit ini memang kalau memang imun kita bagus, daya tahan tubuh kita bagus, walaupun kita berhubungan dengan eh, orang yang kena COVID, mungkin kita nggak kena gitu. Tapi di saat tubuh kita atau imun kita menurun, gampang sekali kena. Nah, kita nggak tahu kapan imun kita turun, kapan daya tahan tubuh kita menurun, kita nggak tahu. Nah, di saat itu kan menyerang tubuh kita gitu. Nah, sebelum itu terjadi, maka mari kita lakukan protokol kesehatan. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pengalaman saya. Mudah-mudahan ini berguna bagi kita semua, terutama teman-teman yang masih sehat untuk selalu melakukan protokol kesehatan. Cuci tangan, kemudian jaga jarak, eh, dan semua protokol kesehatan ini kita lakukan agar kita terhindar dari COVID dan kemudian bangsa dan negara ini juga biar lepas dari pandemi ini. Baik, sahabat pembelajar, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan mudah-mudahan nanti selanjutnya saya bisa membuat video pembelajaran karena saya selama hampir 3 minggu ini belum bisa membuat konten video pembelajaran. Baik, terima kasih sahabat belajar atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya.